Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkifli Al-Amin, salah satu peserta PKDP PTP UIN Alauddin Makassar Angkatan Kedua. Pada video ini, saya akan memberikan dan menjelaskan tentang proses belajar mengajar. Video proses pembelajaran yang merupakan tugas pada PKDP UIN Alauddin Makassar yang dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Silahkan menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Pertama, tentunya pembelajaran yang berkualitas berasal dari perencanaan pembelajaran yang berkualitas. Dalam rangka membangun pembelajaran mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, jauh sebelum perkuliahan dimulai, selaku dosen pengampu mata kuliah, saya telah mengupload framework atau pendahuluan tentang mata kuliah ini. Di Lentera, saya sudah mengutarakan dalam rangka proses persiapan perkuliahan ini, saya memberikan pengantar apa-apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Selain itu, pada pertemuan kontrak perkuliahan pertama, saya membuat absensi di setiap pertemuan. Dan bukan hanya itu, bahkan sebelum pertemuan mata kuliah saya sudah mengupload rencana pembelajaran mata kuliah atau RPS yang bisa disaksikan dan didownload oleh seluruh siswa tentunya. RPS tersebut kemudian nanti akan menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian selain RPS tersebut, dalam pembelajaran Hukum Ekonomi Syariah juga ada video pembelajaran digital yang memang sengaja dirancang untuk merangkum seluruh pembelajaran yang dilaksanakan dalam pertemuan tersebut. Baik, selain daripada itu, pada pertemuan ini juga ada pengantar Hukum Ekonomi Syariah. Nah, pada pertemuan ke-6 ini, yang pertama saya menjadikan topik ke-6 ini sebagai integrasi penelitian dengan pembelajaran, dengan melampirkan jurnal yang sudah saya tulis. Terdapat absensi, terdapat juga link video pembelajaran, serta bahan materi perkuliahan yang dapat disaksikan oleh mahasiswa. Nah, setelah melaksanakan persiapan ini, perkuliahan dimulai. Kelas semester 2 Ilmu Falak nih? Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, selamat siang adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi di pertemuan pada hari ini. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, kita mau berdoa dulu. Kepada ketua kelas, saya minta kesediaannya, boleh dipimpin doanya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah pada hari ini, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap materi yang diterima hari ini dapat diterima dengan baik. Doa dimulai, doa selesai. Oke. Mata kuliah pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-6 ya. Pertemuan kita kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang konsep akad. Kita juga sudah membahas konsep mata uang. Apa sih perbedaannya harta, sil'ah dengan uang yang kita sebut dalam bahasa Arab sebagai nukud. Dengan syarat-syarat, oh ternyata Bitcoin itu harta, ternyata emas itu harta, tanah itu harta, tapi dia bukan uang. Oke, selanjutnya pada perkuliahan pada hari ini sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu sebelum itu. Karena mata kuliah kita 2 SKS, saya harap semuanya sebelum memulai, coba buka lenteranya masing-masing untuk melakukan absensi pada perkuliahan ini. Oke. Kalau sudah dilaksanakan seperti itu, saya mau bertanya dulu pertanyaan pertemuan kita kemarin. Ada yang tahu waktu kita memulai Hukum Ekonomi Syariah, apa bahasa Arabnya Hukum Ekonomi Syariah? Ya, ada yang menjawab? Ya, apa umum? Al-Ahkam Al-Iqtisadiyah Islamiyah. Al-Ahkam Al-Iqtisadiyah Al-Islamiyah. Nah, Umu tadi menjawab Al-Ahkam Al-Iqtisadiyah Al-Islamiyah. Coba kita lihat ya jawaban dari saudara Umu. Wah, ternyata jawabannya benar. Ada yang mau jawab lagi yang lain? Apa? Apa kira-kira? Islamic Economic Law. Islamic Economic Law. Nah, berarti coba menerjemahkan
bahasa Inggris. Inggrisnya. Oke, kita lihat. Wah, betul juga jawabannya benar. Alhamdulillah kalau begitu. Yang salah apa kalau Islamic law? Kayaknya salah dia. Dia menangis-menangis kodong karena salah. Oke, mari kita lanjut ke pertemuan pada hari ini. Topik pertemuan kita akan membahas tentang mudharabah, murabahah dengan musyarakah serta dengan qard. Kenapa akad mudharabah, musyarakah dan murabahah itu disandingkan dengan qard? Yang pertama perlu diperhatikan bahwasanya 3 akad ini nih adalah 3 akad yang sifatnya pembiayaan atau 3 akad yang sifatnya tolong menolong. Oke, nah terkait hal itu kita lanjut dulu sedikit. Ada ternyata tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Kita yang mau capai itu adalah kita mampu menganalisis apa itu mudharabah, apa itu musyarakah, serta yang paling inti saya tahu kita anak-anak sosial harus kita tahu juga menghitung bagaimana perhitungan pada akad mudharabah, akad musyarakah sama akad murabahah. Beda ke cara hitung-hitungnya atau sama ternyata cara hitungnya. Oke. Nah, itu sudah saya tuangkan di dalam RPS yang sudah kita sepakati di awal perkuliahan. Nah, ini referensi-referensi yang boleh digunakan, yang sudah dituangkan di dalam lentera. Nah, sebelum saya memulai, coba teman-teman perhatikan film berikut. Ada tidak yang bisa dipahami tentang akad tersebut? أهلا بكم جميعا في هذا الشرح التعليمي. اليوم سنغوص معا في عالم مالي مثيرا جدا للاهتمام. Oke. Ada yang mau tadi angkat tangan soal video yang tadi? Ada yang mau angkat tangan? Nah, jadi video tadi itu sudah menjelaskan ya tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dia menjelaskan tentang bahwasanya tujuan pembelajaran yang kita capai itu betul tentang mudharabah, musyarakah dengan rohan. Tapi di sana ternyata sudah dijelaskan tadi dalam video bahasa Indonesia nanti secara singkat apa perbedaan 3 akad tersebut. Jadi harus kita dulu lihat bahwasanya 3 akad tersebut adalah akad yang sifatnya pembiayaan. Kan akad hukum ekonomi syariah itu seperti bagaimana yang sudah dibahas di awal, ada yang namanya akad muawadhah atau akad yang sifatnya harus ada tukar menukar. Ada juga yang sifatnya dia sifatnya seperti pemberian atau kita sebut kemarin dengan akad tabarru atau akad yang sifatnya berbuat baik. Nah, akad yang berbuat baik ini disinilah keluar yang namanya akad qard atau pinjam meminjam. Sehingga akad qard itu dasarnya dia adalah akad yang fungsinya memang tolong menolong secara murni. Ternyata, nah di sini saya akan menjelaskan nih mudharabah, musyarakah dan murabahah itu. Pertama, misal kita beralih dulu ke qard. Nah, ada yang tahu apa itu akad gadai atau bagaimana gambarannya akad gadai? Ya, coba Akram, apa itu gadai? Atau apa yang ditahu tentang akad gadai? Bagaimana konsep akad gadai? Nah, boleh silahkan. Baik, yang saya ketahui tentang rahan ialah rahan berarti menahan atau menjadikan barang sebagai jaminan utang atau jaminan pinjaman. Dalam hukum Indonesia dikenal sebagai agunan atau tanggungan. Oke, betul. Nah, itu tadi ya yang disampaikan teman-teman tentang apa itu rohan atau yang sifatnya gadai. Kalau ini ternyata dalam sistem hukum Islam atau fikih muamalah tidak boleh dimanfaatkan oleh si penerima gadai.
Tapi di Indonesia itu sudah banyak fatwa yang menyatakan hal-hal tersebut tidak boleh ada dimanfaatkan, kecuali benda tersebut akan rusak kalau tidak dimanfaatkan. Nah, kalau di sini kita lihat nih, mudharabah itu gambarannya seperti ini. Fatir di sini adalah mudoh. Saya di sini posisiku adalah mudorib. Jadi saya yang memberikan modal. Makanya di sini dalam proses mudharabah itu harus ada modal. Modal sepenuhnya dari saya, tapi keuntungan nanti itu akan dibagi sesuai persentase yang disepakati. Persentase. Apa yang bikin sulit kenapa mudharabah susah dilaksanakan? Karena ini ditanggung oleh pemodal. Kalau ada rugi apa-apa, misal tiba-tiba tidak ada pembelinya, tadi itu ayam lazuna, maka semua kerugian itu ditanggung oleh saya selaku pemodal. Tidak ada apapun yang ditanggung Fatir selaku pelaksana. Disinilah kenapa lah di lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan konvensional kan kalau nak kasih pinjam uang, contoh di BNI kita pergi pinjam uang, mau buka ayam lazuna, pinjam 1 miliar, 2 miliar. Tapi kalau rugi atau tidak jalan gitu, pasti dia tidak mau tahu toh, tetap tuh harus bayar yang sudah mau pinjam. Itulah yang membedakan lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Makanya proposal untuk masuk melakukan peminjaman di lembaga keuangan syariah, dia itu lebih susah karena kalau rugi yang harus menanggung adalah lembaga keuangan syariah tersebut, bukan orang yang melakukan pinjaman tersebut. Dari sini coba kita studi kasus. Ada yang mau mengerjakan soal ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada coba saya tanya ya. Coba kalau ada studi kasusnya seperti di atas, kita coba melaksanakan studi kasus pada 2 pertanyaan di atas. Nah, ada yang bisa memecahkan masalah dari hal di atas ini? Saya hapus dulu, Dik. Misal, Pak Ahmad itu memberikan modal 500 juta untuk usaha ayam potong. Lalu dia mendapatkan keuntungan. Dia tidak bekerja. Termasuk akad apakah ini? Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan. Baik, jadi menurut saya dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, akad tersebut termasuk dalam akad mudharabah, yang artinya di situ Pak Ahmad cuma sebagai pemodal saja karena dia tidak bekerja, dan untuk pembagian hasilnya, jika semisal hasilnya itu 100 miliar, Pak Ahmad dan pengelola usahanya membagi hasilnya sesuai persentase. Jika persentase yang didapatkan itu adalah 40-60, Pak Ahmad mendapatkan 40%, yaitu sekitar 400 juta, sedangkan pengelola usahanya mendapatkan 60% atau sekitar 600 juta. Mungkin begitu saja. Ada itu tadi ya penjelasannya teman-teman sudah bagus, sudah terpahami konsepnya bahwasanya kalau ini Pak Ahmad ternyata punya modal 500 juta, kemudian dia ini catatannya kenapa dia bisa dikatakan murabahah, ada clue-nya sebenarnya nak kasih ke. Dia tidak bekerja. Dari kata-kata dia tidak bekerja ini langsung kita rintas, oh iya, dia tidak bekerja berarti dia adalah mudharabah. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Contoh misal tadi modalnya Pak Ahmad itu 500 juta. Dari 500 juta ini diberikanlah kepada orang yang mengelola usaha ayam potong tersebut. Ternyata dari usaha ayam potong ini dia menghasilkan profit 1 miliar, 100, misal 120 1.200 juta. Kemudian dikeluarkanlah omset pelaksanaan sebanyak 200 juta. Nah, pada awal pembuatan akad telah disepakati bahwasanya Pak Ahmad akan mendapatkan 60% atau 65%, maka kalau dia mendapatkan 65% berarti dia mendapatkan 650 juta. Sedangkan yang pengelola tadi akan mendapatkan 350. Oke, seperti itu. Oke, coba satu kali lagi.
kita menyelesaikan masalah yang kedua. Pak Rahim, soal nomor 2. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Siapa namanya? Laida. Oke, coba apa jawaban tak? Yaitu jika kan di soal Pak Rahim dan Pak Nasir masing-masing memiliki modal 200 juta pada usaha beras, keuntungannya 500 juta, bagaimana hasilnya dibagi? Oke. Yaitu Akad apa dulu ini? Akad musyarakah. Kenapa Ki bisa tahu bilang akad musyarakah? Karena telah dijelaskan tadi bahwa akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak. Oke. Siapa dua pihaknya di sini? Antara Pak Rahim dan Pak Nasir. Oke, antara Pak Rahim dan Pak Nasir. Di mana masing-masing memberikan modal atau kontribusi dana Sebanyak? sebanyak 200 juta. Oke. Dan Dan keuntungannya yaitu 500 juta di situ. Cara membagi hasilnya itu umpamanya Pak Rahim modalnya 200 juta. Pak Nasir modal 200 juta. Jadi totalnya 40 juta. Maka keuntungannya 400, maka keuntungannya itu 500 juta. Oke. Maka berapa dapat Pak Rahim dan Pak Nasir? 250. Oke, maka masing-masing mendapatkan 250 juta. Misal rugi ini penjualan usaha berasnya. Siapa yang menanggung kerugian? Masing-masing sesuai dengan kesepakatan atau pengeluaran masing-masing. Oke, berarti yang menanggung ruginya dari dua belah pihak. Oke. Untuk pertemuan siang hari ini ada yang mau ditanyakan? Semoga jelas ya. Jadi nanti di lentera masing-masing saya akan buatkan, ini kan soal sederhana akan kubuatkan soal menghitung mudharabah, musyarakah, akan kutentukan jumlah uangnya, persentase perhitungannya. Coba kita kerjakan masing-masing. Itu sebagai tugas mandiri yang akan kita kerjakan di rumah. Oke. Terakhir, untuk pertemuan hari ini bisa barcode kuis pertanyaan di atas. Nanti barcode-nya difoto saja. Setelah di barcode nanti akan keluar kuis pertanyaan yang wajib teman-teman jawab dan kerjakan di rumah. Jadi kuisnya kuis akad syariah. Nanti kuisnya ini merupakan kuis. Oh ya, nanti nanti dikirimkan di grup barcode-nya juga, Dik. Oke, nanti soalnya akan berbentuk seperti ini. Nanti setelah dikerjakan itulah yang akan menjadi, selain nilai tugas yang dikerjakan dikirim ke e-learning, itu juga akan menjadi soal penilaian untuk hari ini. Nah, itu mungkin terakhir sebelum kita tutup pertemuan ini, ada yang menyampaikan kesimpulan atau menyampaikan refleksi tentang pembelajaran pada pagi hari ini? Coba apa refleksi yang bisa ditarik dari kesimpulannya pertemuan hari ini? Baik, saya bisa menyimpulkan kalau mudharabah seperti yang tadi Bapak jelaskan, kalau mudharabah itu adalah kerjasama antara pemilik dana yang menyediakan seluruh modal dan pengelola memiliki keahlian usaha. Kalau musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Pembagiannya itu mudharabah itu 60% untuk pemilik modal, 40% untuk pengelola. Musyarakah itu 50%. Keuntungan dibagi sama rata. Kalau masyarakat itu dibagi sama rata 50%. Oke. Mungkin cukup. Oke. Itu ya refleksi pada pagi hari ini. Jadi semoga pertama
pertemuan selanjutnya selain akan membahas akad lain, kita juga masih mau merincikan tentang perhitungan akad mudharabah, musyarakah, dan murabaha. Nanti soalnya bisa dilihat di lenteranya masing-masing. Kemudian harap juga mengisi kuis. Terakhir mungkin dari saya, at-taufiq wal ijtihadu zaujun. Taufik dan kesungguhan itu adalah dua hal yang saling berpasangan. Tidak mungkin ada taufik kalau tidak ada ijtihad, tapi ijtihad itu hanya bisa berhasil kalau ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian mungkin pertemuan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang, Pak.